nasihatilah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, niscaya dia kenal Tuhannya. Ini cara mengamalkan hadis itu. Turun di debat orang guru din tulai hadis. Itu bukan hadis guru din. Kenapa Syekh Abdul Samad Al-Baitbangi mengatakan hadis? Kenapa Syekh Asyuti mengatakan hadis? Kenapa maka Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali mengatakan hadis? Kenapa Abu Daud Al-Qahtani mengatakan hadis? Dan tidak mengatakan hadis hanya satu, Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Pengikutnya Salafi Wahabi. Bukan hadis guru dinai. Yang mengatakan itu hadis ulama besar Abdul Samad Pariubani, seangkatan dengan Datuk Kalam Ayat, mengarang kitab Hidayatus Salikin, mengarang kitab Syiarus Salikin. Ulama besar, ahli lagi beliau, seperguruan dengan Syekh Muhammad Salman Al-Madani, Syekh Muhammad Salman Al-Madani, seangkatan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sidin mengatakan hadis, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan hadis, Syekh Asyuti mengatakan hadis, Pian kalian mengatakan hadis, Pian Syekh Yalan. Nah, ulun itu di situ cara ulun menyerang. Ulun menang ketujuh maulah wal. Kalau Pian tidak mengatakan itu hadis, kenapa maka Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan hadis? Kenapa Syekh Abdul Samad Al-Banjari mengatakan hadis? Kenapa Syekh Abu Daud Al-Qahtani mengatakan hadis? Kenapa maka Syekh Asyuti mengatakan hadis? Sedangkan Pian tidak mengatakan hadis. Kita banding kualitas kealiman maaf Pian dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tapi guru dinai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kan manusia juga. Bujur, Pian bang, ulun manusia juga. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari alim, Pian bang. Baik itu kita banding jadi Pian lawan orang yang berbeda pendapat dengan Pian, selesai. Jadi sini sombong, aku alim juga, dasar gini. Kita kayak itu ya Bapak Ibu di zaman-zaman yang seperti ini. Kalau kita punya pegangan dan ikutan, kita akan gentar disalahkan. Sekali lagi, kalau kita punya pegangan, punya ikutan, apalagi punya mata rantai ilmu, kita tidak gentar disalahkan. Kita banding pemahaman orang ini dengan waktu kita belajar. Nah itu Pak Ibu, coba maaf hasil membaca ilmu, Pian hasil membaca, 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 lalu Pian berdebat sama Pian nih, bingung. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pian hasil membaca, muncul asumsi, muncul narasi, muncul opini dari perasaan hasil Pian membaca. Ada ancaman, malam yakun syaikhun, malam yakun lahu syaikhun, wasyaitanu syaikhun. Siapa yang memahami ilmu agama ada pakai guru, syaitan yang membimbing perasaannya. Nah ini hati-hati. Ada orang ilmu itu Pak Ibu hasil membaca. Ada. Lalu perasaannya itu diatur dari hasil membaca. Berarti hasil membaca, hasil pemahamannya. Kalau orang berguru, hasil daripada pemahaman guru itu punya guru. Pemahaman guru itu hasil dari gurunya. Gurunya guru itu hasil dari gurunya. Sampai mata rantainya kepada Rasulullah. Berarti guru itu hanya penyambung lidah gurunya. Itulah al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi yang punya mata rantai keilmuan juga. Ada orang bisa baca kitabnya kayak gue nyampaikan ke orang. Sama aja juga orang tuh sekolah farmasi lalu menunggu toko obat. Apalagi keluarganya ada dokter, nyaman lagi lalu menunggu toko obat. Ini sekolah farmasi. Lawan orang mengangkat sekolah farmasi mana butuh obat. Ya Pak? Kalau orang sekolah farmasi tahu
tahu obat ini. Kalau orang kalau sekolah farmasi mana butuh obat, sesuai orang mencari obat apa, tahu harganya, selesai. Kalau sekolah farmasi tanyai aja obat ini. Kalau ini obat apa, ini. Nah itu. Tapi kada kau pengobatan farmasi itu meresep jual. Tapi ada yang nawari meresep. Nah, andai kata hubungan sekolah farmasi meresep lawan dokter meresep, dokter umum, biar yakin yang mana? Resepannya yakin yang mana? Orang sekolah farmasi atau orang menjadi dokter umum? Dokter umum. Dokter umum kan lawan dokter spesialis beda resepan. Biar ikut dokter mana? Alim benar sudah dia. Itu ilmu. Terjadi pertentangan obat, terjadi masalah. Biar resepan dokter spesialis, dokter spesialis itu sudah dari dokter umum. Aku guru ini rumahnya empat memberi obat gini nyaman di sini awal. Sini dokter kan kada. Sini sekolah farmasi kan kada juga. Sini siapa? Ditahu juga. Cocok. Ada lagi memang anong ini nyaman awak menyedot yang ini maisok ini. Ya ada. Sekali diisok, desa nyaman. Aku senang. Sekali ditanyai lah orang mengerti. Itu saku-saku. Nah, mulainya. Kira-kira contohnya sadar menjawab sudah. Udah paham. Kembali lagi lah Bapak Ibu. Nah lalu melatih supaya kita ini ingat Allah. Sambungannya apa? Panjang ada kan? Halaman 8 panjang di sini macam-macam lah. Bisa juga awaknya tinggi. Nah bila melihat orang tuh awak tinggi, Allah nama meninggikan. Itu caranya. Wah panjang tangan, kalau kalian baik panjang tangan paling lah. Itu istilah menghitungkan kiasan itu panjang. Ini memandang kalau kita ditakdirkan Allah pakai tinggi awak, jangan mainnya orang yang rendah. Karena yang menjadikan awak orang yang tinggi Allah, yang menjadikan awak orang yang rendah Allah. Ada nih pendek, ada nih ibaratnya pendek. Kawan ada sinang pendek, awak tarandah. Jangan rasa ada percaya diri. Waktu melihat orang tinggi-tinggi awak, si orang yang tinggi-tinggi awak badan tadi, jangan merasa sombong. Memandang orang yang rendah-rendah awak. Kenapa? Itu sang pencipta urusannya. Berarti Allah Maha Sempurna. Itu caranya. Orang yang tinggi badannya ada hikmahnya. Orang yang pendek badannya juga ada hikmahnya. Semua Allah menciptakan itu pada sia-sia. Untung belum mau pandangan kayak itu Pak Ibu, kita kada mau main orang dan kita insya Allah pada sombong. Ada di hulu sungai itu orang tuh maaflah awaknya tak agak rendah, hirang, bininya biar puas dan mamanya turunan India, abahnya turunan Belanda. Mungkin orang kampung mengadakan tasawuf pilih kalau gitu lah. Mahina orang ini tasawuf pilih. Kada percaya kan jodoh itu ditakdirkan Allah. Ya apa biar kampung kami itu orang daerah Tenggalangan yang punya ada di sini nih. Ayo. Lakinya hirang, randa, bininya bagus, arti dari awal dari rupa, orang semuanya ada tersalah aja. Tumpung tong nang meletakkan cinta itu siapa?
Nah, ujar Rasulullah, aku diletakkan Allah cinta kepada Sayyidah Khadijah, maka aku mencintai orang yang mencintai Siti Khadijah. Ada menakut. Kita ketujuh mengkritik orang nih, motor nih ketujuh kepo kan apa? Gak seorang ini apa? Nah, ini ketujuh. Coba orang makrifatan Allah. Rukun lagi rumah tangganya. Lihat artis-artis di televisi itu. Hari-hari kalau melihat, tapi karena ketujuh juga bang, tapi melihat beritanya, ini, yuk, pindah cerai gak habis tuh. Padahal orang apanya pekerjaannya bagus, orangnya tampan, orangnya biniannya bungas, lihat rumah tangganya. Nah, kita ambil pelajaran Allah Maha Bagi. Lalu mulut kada tak salah kalau dia tak salah penglihat. Tak salah penglihat. Seorang orang tak salah penglihat. Buktinya untuk menghina orang. Ada orang umur 70 gue, bininya umur 70, lelakiannya umur 41-40 kan. Nanti biniannya si dia umur 70, aku nikah guru dinaikkan kitir-kitir dan tanganku nih betisku nih ada aja nama lagi aku dan sudah judul pian masih ada. Si dia bingung lah si dia umur 70 nama lagi si dia 40. Aduh saya bingung tuh di TV banyak aja. Nang kada bintar nambah lo tuh kambing dinikahi tuh di TV tuh balol bujur. Nah itu kita hina bujur karena bertentangan. Kita kada boleh menghina yang tidak bertentangan. Kita boleh mengkritik yang bertentangan dengan agama. Berarti kita mengkritik agama pun melarang kita kritik. Itu yang benar. Bukan berdalil itu sudah kehendak Allah guru ini yang tuh menikahi kambing betina. Begini, salah ilmunya ini, kadang mengerti syariat nih. Nah, gara-gara cacat ilmu fikihnya, lalu ada apa-apa dasar kehendak Allah dan jadi ditampilkan menikahi kambing. Sesuai kehendak Allah menikahi binatang. Allah melarang. Nah, kan gara-gara. Nah, orang ngambil pandai kayak itu bikinnya rumah salah. Tak tasawuf langsung jawaban, tapi bertentangan orang pikir, sedang pikir tapi tasawuf kan bertentangan. Nah, dia baik kita bila melihat orang bilang pendek awaknya bina rendah, Allah nanti. Nang tinggi jangan sombong, nang pendek nang rendah jangan putus asa. Allah sempurna. Melihat Daus ini, nah ya Allah. Itu sama, jangan main-mainan. Kita belum menghina ciptaan sama menghina sang pencipta. Nah di sini kita harus hati-hati. Kemudian besar orangnya, barang aja besar itu apakah? Orangnya gue tinggi, keganalnya awal. Ya belum melihat belakang wanita, ya Pak. Macam-macam, tinggi-tinggi, sujud jadi langkahinya. Begini, sekalinya duduk lebar sujud takut dan gabisnya nampar langsung, nah kita tampar begini. Nah bila melihat kurang terbaik ini diri kita besar, orang yang tinggi non kekenalnya. Kemudian kecil, nah pulang kecil halus pulangnya. Allah mandaki. Imam Nawawi itu sidingan coba ya. Jadi urut dari gambar itu Imam Nawawi, Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Sidin halus saja. Nah, tapi orang alim meninggal dimakamkan sampai sekarang pemindahan adanya tentang makam di Makkah itu ternyata tidak hanya
baru ditanam Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Di Malang pernah terjadi hal pemindahan makom, karena kan tempatnya sana itu terbatas. Kalau sudah beberapa tahun, kalau ada salah 5 tahun pindah, masuk pula mayat baru. Ternyata terkejut, bukan mayatnya penggali kubur. Dilihat, diteliti, ternyata ulama besar asli Indonesia, Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Kada jadi dipindah, ditandai, diciriin, ini kada mau dipindah pulau ini. Sama Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, gak bisa dipindah. Nah ini Bapak Ibu orang-orang hebat. Kemudian lagi senang. Nah, di sini banyak kita bisa ada lulus ujian Allah. Senang. Ini masuk sudah ke perasaan. Nah tadi kan kepada fisik kalau fisik senang. Jangan talau benar ujar orang sungai. Syukuri. Mungkin itu nikmat yang Allah berikan untuk menguji kita. Ingat kali kita Allah. Kita diberi Allah kesehatan, kita bersyukur, kita senang, kita sehat. Berarti waktu itu kita ingat nikmat Allah ada di diri kita. Berapa banyak orang senang tapi lupa dengan Allah. Ujian nikmat itu lebih berbahaya daripada ujian musibah. Kenapa guru? Karena banyak orang dapat nikmat lupa dengan Allah. Nih senang. Tapi Bapak Ibu, kalau orang kuat imannya, kuat Islamnya, inya senang terus. Kenapa? Apabila diberi Allah musibah, inya ingat Allah. Apapun kalau sudah Allah menghendaki, itu yang terbaik. Nah, di situnya senangnya. Nah, berat tentu kita takuti musibah agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan ya Allah jadikan, sampai Rasulullah seperti itu berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan engkau jadikan ya Allah musibah menimpa agama kami. Itu kita takuti. Mau musibah apa aja Pak Ibu, memang kayak itu maksudnya keadaan dunia. Apabila musibah menimpa agama berat. Makanya ulun lagi ditanya-tanyain orang-orang tamu datang tuh, kayak apa ya guru? Agama diikut sertakan dalam kehidupan. Agama diikut sertakan di dalam menentukan pian memilih kainan. Itu aja pian selamat. Agama diikut sertakan di ketika pian menentukan pemimpin ke depan. Kalau kadang mengarahkan siapa orangnya di utak pian baik kada untuk agama kita nih kainana. Nah ini nih pemimpin nih baik kada untuk agama nih. Jangan kita menganggap baik kada jalan kita kada di kampung. Baik ke jalan tuh kada double kita ke akhirat tuh ditakuni orang jalan. Yang ditakuni orang apa? Agama. Sampai oleh guru din. Jangan membawa-bawa agama kalau kita berpolitik. Biar muka itu biar berpolitik kada bawa agama. Sedangkan Rasulullah itu ahli politik. Bekusia ada bikin agama, bikin politik ada. Nah, hati-hati dia. Orang berhijrah ulun memperjuangkan Indonesia ini orang yang kuat-kuat beragama. Ini meleceh-lecehkan agama demi Indonesia, demi Indonesia, demi Indonesia, demi Indonesia, demi Indonesia. Pas mati dibawa pas ke akhirat, berapa ikamnya mereka adalah ikam orang mana nih? Orang Indonesia ada. Ada pernah tetapu ulun dalam kitab malaikat menanya ikam orang Indonesia lah? Ada. Yuk, nah ditanya ada. Wa madinuka, agamamu apa? Muncullah kita
agama hidup ini. Ini makanya Pak Ibu sambil diingat-ingat pertanyaan bukan nakir lewat orang talqin kubur itu. Rabbuka, siapa Tuhanmu? Keyakinan yang pertama ditanyai. Ini kita kadang-kadang berpikir kita itu jangan diikutkan agama. Kalau berpolitik mundur, filter jangan ada. Udah boleh panggil politik jadi masjid, jadi siapa? Nabi itu di masjid terus. Bapak guru laulas lagi, tenang jam ya. Hari pun sudah mulai baik belum meredam apa. Bila kita hidup ini diatur oleh agama, kita selamat karena kita pulang membawa agama. Kalau kita hidup di dunia ini diatur oleh partai politik tapi merusak agama, celaka. Karena kita ke akhirat kali ditanya orang ikut partai apa. Kalau kita di dunia ini kita hidup ini demi membela Indonesia, tapi ada nilai agama, Indonesia ada dari akhirat. Kita pakai demi budaya, kita harus demi budaya bawa ke akhirat. Kita pakai budaya. Kalau yang berpakai pakaian kerajaan Banjar ke akhirat, kalau yang berpakai kerajaan Minang ke akhirat, adakah mati membawa pakaian Minang? Apakah mati membawa kerajaan Banjar? Adalah ada beda sih kan lain. Nah ini kita ke situ, jangan dihilangkan prinsip kita. Minang ini mulai di tangan ya orang ini kalau mana? Udah banyak hilang ke belakang. Karena orang kebobolan sudah sekali. Inggit, bro, kita berfoto bro. Tuh akan pulang oleh partai apa? Iya, apa saya letaknya foto ulun. Nah, kalah ulun yang kebobolan ulun sekali dah kebobolan. Iya fotonya yang membawa orang. Kawai untuk apa tuh? Habis benar Pak Ibu ini. Kita harus hati-hati. Apabila agama kita rusak, kita celaka. Apabila agama kita selamatkan, kita selamat. Kemudian lagi susah. Nah, senang tadi kita ambil contoh sehat. Biar nikmati kesehatan, biar isi yang beribadah. Senang isi yang beribadah. Maka kesehatan pian itu bernilai ibadah. Kalau sehat Pak Ibu kadang beribadah. Hendak beribadah kapan? Muka ada waktu sehat. Kira-kira Bapak Ibu semangat beribadah itu muncul waktu sehat. Kalau waktu sakit kah? Ayo hadir. Kita beribadah di waktu sehat. Kalau waktu sakit kah semangatnya? Waktu sehat, jangan dibuang-buang waktu sehat. Bawa beribadah. Berarti gurulah kada awal lagi kami yang kayak olahraga. Olahraga itu menikmati juga, menjaga memelihara kesehatan. Niat untuk ibadah, untuk berolahraga juga. Dikira biar kada tahu kan, lagi berpengajian, kebetulan kada ada jadwal, lo kecilin baju, boleh turun ke rumah, langsung mulut, bertopi, berkacamata, pakai masker, ada pelak hidung, bersalawat, baju kaos, tidak sepeda. Apa? Dari belakang rumah sakit sampai ke Rujani, duduk dulu, biar masuk kantor, baru di tengah Rujani berjalan. Tapi di sini kali ada tuh orang berjualan banyak putar. Kemana guru? Demak lepas kan? Siapa nak tahu? Banyak orang situ tahun bulan, jangan banyak pander. Kayaknya orang tahu nih guru din. Olahraga tak setengah jam, sejam setengah, sekalinya berpandiran sejam, setengah jam olahraga, kalau cari palu, kasihan guru-guru kali tapi paluan, duduk makan, antok kayaknya antok, amalkan hari-hari sebulan, tinggi-tinggi kolesterol, berjaga juga, olahraga dari sepeda, ada. Kalau guru angkat besi, mager itu
berjalan aja kak. Ayo niat. Berarti bersepeda tadi niat menjaga kesehatan untuk ibadah. Hukumnya apa? Bersepeda tadi ibadah. Nah ini bersepeda jam 4 belum sampai jam subuh. Kemana? Sampai ke Johor berikan subuh kada sampai dia, zuhur kada sampai dia, mati. Nah ya, hanya jangan kita harus pakai agama, mengatur hidupnya agama. Susah, karena ada masanya Pak Ibu kita uyu awal ini, sampai yang mengalih berduduk, ngalih nak berdiri, rau panjang, rau. Pusing ke Pak? Apa tuh? Nang paru pusing ke maknanya? Migran kan? Nah, ya, itu udah awal itu baik duduk. Kalau dipaksa, tajungkan. Nah, diuji oleh Allah, munculkan sabar di situ. Ibadah lagi lewat Allah menguji dengan makna nyaman. Ibadah isinya, ilmunya ada sabar. Berarti tadi sehat Allah mensehatkan, susah Allah menguji. Berarti nikmat dan musibah semuanya dari Allah. Orang yang kawa mengembalikan ke Allah ketika di dalam senang, muncullah ilmu syukur. Ini pengaruh ingatnya ke Allah. Orang yang susah, ujiannya luar biasa, dia ada ilmu makrifat ingatnya ke Allah, akan muncul lagi ilmu selanjutnya, sabar. Berarti karena orang yang kawa mengembalikan kepada Allah, waktu di dalam senang muncullah syukur. Dua nikmat di situ dapat, dua ibadat ingat Allah, ibadat syukur, ibadah hati. Kemudian ibadah yang kedua diberi Allah susah, ingat Allah, ibadat, lalu dihadapinya dengan sabar. Dua hasil dari susah tadi, dua ibadah. Nah ini pengaruh dari nikmat tadi, dari ingat Allah tadi, Pak Ibu. Kita teruskan, dan lain-lainnya yang tiada kuasa membilanginya. Kada kawan kita tuh di pengarang kita membilanginya tuh, contoh-contoh tuh banyak benar sudah, supaya cepat ingat Allah lewat memandang diri, dan semuanya berubah-ubah. Bapak Ibu, lihat timbang foto pian SD, foto pian SMP, foto pian SMA, foto pian kuliah, lawan foto pian wayah ini, tertawa tuh ya. Berubah-ubah itu. Ibu-ibu, foto pian waktu sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, kuliah, lawan pian apa namanya sekarang, tertawa tuh. Bu, cakep namanya. Bapak-bapak dia berubah kan? Allah nak merubah gitu. Nak ini anak-anak bertuhan, bela berubah gelisah. Makanya haram ilmu fikih disebut hitam. Mun hendak habang kasih tahu terserah hijau kan, ungu kan, paling orang bingung. Yuk berubah ada, berjalan nyaman. Biar ini perubahan nyaman berjalan, mulai lampu merah tuh sampai ke ujung situ, kawan 2 kali putaran. Wah ini bang siupnya, berarti berubah. Makin kita pengen berubah, kita makin dekat kita ke
Allah harus kita makin kuat, kita makin mendekat. Allah makin menarik kita, Allah makin menyuruh kita mendekatkan diri. Kita makin mendekat kepada Allah, kita harus mendekat. Jangan kita menjauh, kita kalah, kita tetap. Ikam hamba kuai, mendekatlah kepadaku, bertakarublah ikam kepadaku. Ikam mulai hendak dekat bertemu. Aku berikan beban di kepalamu, aku berikan asam urat, aku berikan kolesterol, aku berikan diabetes, aku macam-macam penyakit. Alhamdulillah mereka tidak punya penyakit, sekalinya pendek umurnya, banyak ada. Mati itu Pak Ibu keluarga kalian memandang Tuhan, mati itu kalian memandang harus sakit banget. Yuk kita tetap mendekat, kita dekat, mendekatlah kita ke Allah. Kalau sudah terjadi perubahan, jangan kita bingung, kita harus mendekat, benteng setir kita. Dan tiap-tiap yang berubah, maka itu baru, yakni ada permulaannya. Pasti setiap ada perbuatan pasti ada yang memperbuat, dan tiap-tiap yang baru, yang berubah itu pasti ada yang membaharukan dia, pasti ada yang merubah itu, karena ada yang perubahan, yakni yang menjadikan dia yang kuasa orangnya. Siapa yang kuasa? Pasti Allah. Nyaman loh. Yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Lagi pian mungkin hadir di khusus ibu-ibu bisa lagu pintu pelem-pelem sinetron. Nah itu tuh kayak Indosiar misalnya, suara jeritan hati istri misal, itu bisa terjadi di kehidupan. Bapak-bapak ribut tuh. Nah, lalu ada alot pindah jahat, kelakuan, ada pindah baik, yang ada itu kepintaran si sutradara Allah tuh. Bujur kan? Nah, sutradara. Kenapa kita terpengaruh dengan permainan itu? Ada nama nangis, umpat juga kita menangis. Nah, yuk, itu kepintaran si sutradara sudah. Skenario-nya sudah sesuai itu. Jadi kita melihat film itu, kita tak bawa itu pada kepintaran si sutradara. Terus lagi kita ambil lagi contoh Bagongkah, Petrokah, Semarkah, Garingkah, kepintaran siapa? Itu tuh. Tapi kita kadang kau mengembalikan cepat, menspontankan ke dalam. Nah di situ kita sempat bermasalah. Menang Thailand, apa lawan Thailand? Ya Allah, sangat benar permainan. Kayak itu bang, kadang bertanding pulang bisa menang, bisa kalah. Nah itu tuh. Kenapa aja permainan? Ini adalah dari kalah Indonesia mampas ke TV. Nah itu tuh terpengaruh orang itu. Namanya permainan, ada kalah, ada menang. Coba. Nah apabila kau ulun sebutan tadi lah, bahwa Allah menjadikan. Nah kemudian kita teruskan lagi lah sambungannya, dan bermula diri, yaitu melazimi bagi segala sifat yang baru. Awak kita ini baru berubah-ubah. Nah awak asa nyaman, timbul ada tapi nyaman. Imbah bercabut angin, nyaman awak. Isu masuk angin pula. Imbah berpijat betis, nyaman awak. Imbah makan patin, ada nyaman pula. Nah kayak itu pak, makan obat ini ambil pusing. Habis dia makan obat itu pusing pula. Perubahan kalau
Aku goreng harus makan benih, nyaman goreng Allah, sakarnya pas karena ginjal. Nah, yuk semua perubahan itu biar jangan lupa Allah yang mengatur. Dan tiap-tiap yang melazimi menghubungi bagi yang baru yang berubah, yaitu baru seumpamanya semuanya berubah. Apapun yang terjadi perubahan di Alkitab ini, itulah perubahan. Yang berubah itu pasti nama kuasa, yaitu Allah. Nah, cocok disyukuri, nah ada cocok sabar. Tapi orang hebat lain lagi. Ini pas lah. Allah sehat, nikmat. Ingat, Allah namanya kan syukur. Allah kali nyaman, sabar. Apa sabar? Ingatlah Allah, sabar. Nah, memberikan kesehatan dari siapa? Allah. Nah, memberikan sakit dari siapa? Allah. Orang ini tak pandang sehat, nah menyehatkan siapa tadi? Allah. Allah syukur. Orang ini tak pandang musibah, ingat ke Allah, sabar. Ada lagi yang tinggi daripada syukur dan sabar. Ada lagi. Apa? Dia sudah ingat kepada Allah. Allah menyehatkan, Allah menyakitkan, memberikan sakit. Allah menyakitkan, ingin tersalah ulang. Yuk. Ada orang yang pertama tadi, dia memandang musibah. Musibah ini dikembalikannya ke Allah, dia akan sabar. Orang ini memandang nikmat. Nikmat ini dari Allah, dia syukur. Ada lagi yang hebat. Dia sudah ingat Allah. Allah memberikan dia nikmat. Allah yang mencoba dia dengan musibah. Ingatnya ke Allah. Berdahulu ingat Allah, baru memandang musibah ini dari Allah. Berdahulu ingat Allah, baru dia memandang nikmat ini dari Allah. Hasilnya ridho. Arti ridho talakil mahalik biwajhillahi. Dia senang terus di ketika diberi Allah musibah, apalagi diberi Allah nikmat, hatinya senang terus. Itulah orang yang ridho. Nah, tinggi lagi. Apabila lupa dia dengan Allah, di ketika dapat musibah, lupa dia dengan Allah, putus asa. Apabila dia lupa dengan Allah, di ketika dapat nikmat, sombong. Pasrah, dia penang hadir jalan-jalan, kalau minta maaf. Nah, kayak ini Pak pembahasan ilmunya. 3 macam tadi depan. Apabila orang memandang nikmat ini dari Allah, syukur, dia memandang nikmat dari dulu. Tapi kalau dia memandang nikmat ini dari kepintaran dia, sombong. Apabila musibah ini dia ada Allah mengembalikan kepada Allah, putus asa, gelisah, macam-macam perasaan kesal, mangkal. Apabila musibah ini dari Allah, dia kembalikan ke Allah di ketika dapat musibah, sabar. Tapi kalau orang ini sudah ingatnya lawan Allah, lalu dia memandang musibah ini, ingatnya lawan Allah, Allah memuji aku dengan musibah ini, Allah memuji aku dengan nikmat ini, ridho. Jelas terakhir, biar bapak-bapak khususnya lah, saya cinta lawan bini biar, cinta lawan bini biar. Dicubitnya biar memandang cinta, sayang lawan bini biar, dicubit bini biar adalah merasa sakit. Akan jawab, nah kan merasa, nah kita cintai nama cubit. Tapi kalau ia pun memeluk, memanja-manja, nah kita cintai ini, ia bermanja-manja lawan kita, mencium ke tangan kita, menguruti belakang kita, bermanja-manja tuh Bang.
kada dia senang. Nah, ridho ya inya paman cubit tapi nampian tanda ini kekasih pian, bini pian nampian cintai. Ayo, tatapnya mah coba nampian muari mencubit. Nah ini nih, karena sudah cinta dan sayang sempurna lawan Allah, apapun musibah, apapun nikmat, aku ridho ya Allah, karena apapun yang Engkau kehendaki pasti terbaik untukku. Raditu billahi rabba. Nah ini pengaruhnya baik gue kayak ulang. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ulun kawal kalian pun kawal. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma warzuqna wal jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, betul umrin fi husni amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.